saya Pramono SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada saat ini pembelajaran kita pada materi pencemaran lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sampahnya diracik dengan kami hitung dulu. Ardiwati, Elia Rosa, Wani Nanda, Wani Dua, ini Wahya, Sakina, dari Cino, Sri Handayani, Ariana, jadi untuk dilihat pada siang hari ini materinya tentang pencemaran lingkungan. Apa penyebab pencemaran lingkungan setelah kita ini? Kalau setelah kita apa penyebab? Sampah. Ya, semua sampah termasuk pencemaran lingkungan. Apa yang diakibatkan? Dari udara ada motor bau. Jadi bagaimana dampak terjadinya pencemaran lingkungan bagi kehidupan manusia? Ya, bisa menjadi penyakit dampaknya. Tadi dari pencemaran lingkungan tadi, dari sampah-sampah tadi bisa menjadi penyakit. Baik, kita tujuan pelajaran yang pertama melalui kegiatan penayangan video nanti bersama videonya dan diskusi, peserta didik mampu bernalar kritis dalam menganalisis jenis-jenis pencemaran lingkungan. Tujuan yang kedua melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu bergotong royong menyelesaikan RKPD gambar kerja peserta didik tentang pencemaran lingkungan. Kita mulai untuk training video kalau bisa mati. Intensitas hujan yang cukup tinggi membuat belasan kecamatan di Kabupaten Rokan Solo yang dilanda banjir. Sementara di sejumlah wilayah di kabupaten ini maupun kota Sumatera Barat masih terendam banjir dan tanah longsor sejak 2 hari terakhir. Banjir melanda 8 kecamatan di Kabupaten Rokan Solo yang akibat dari rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air
Ini gimana ini? Biarkan dulu ya. Bagi kelompok ya. Kita bagi 4 kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada si Hani, terus si Ariana, Rosi dan Ade. Kelompok 1. Kelompok 2 Willy, Siska, Pri sama Yuda. Ini kelompok 3 Bayon, Wahyu, si Elia Rosa sama Nur Hidayah. Kelompok 4-nya Leli, Ike sama Ustaz. Itu kelompok 4. Nah, silakan kita bagi duduk per kelompok masing-masing. Yang depan bisa buka kursinya. Silakan. Silakan analisis waktunya 10 menit. Lanjut untuk mengerjakan LKPD ya, setelah sejak tadi ini Bapak bagikan. Ya, tuliskan nama kelompoknya di sini. Nama kelompoknya, kelompok berapa, kelompok 2 yang ditulis. Hari tanggal di Kamis tanggal berapa? 25 Januari 2024.
Ingin membacakan hasil kami Pak Saudara. Diskusi kami yang telah kami kerjakan. Pencemaran lingkungan yang kami pelajari yaitu pencemaran air adalah pencemaran yang terjadi pada air yang telah tercampur dengan zat yang berbahaya bagi hewan-hewan air maupun manusia yang di mana air adalah sumber dari kehidupan manusia. Berdasarkan jenis pencemaran lingkungannya yaitu satu air tersebut dari kelompok 2 yang bertanya. Pertanyaannya, apa itu limbah domestik? Limbah domestik ialah limbah dari rumah tangga, contohnya seperti produk usia, deterjen, ataupun pengawet. Apa dampak dari pencemaran air? Dampaknya yaitu menimbulkan penyakit seperti cacar, diare, terus bisa juga termasuk TBC. Akan mengganggu aktivitas kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran udara. Nama saya Sendiri. Baiklah, pertanyaannya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah kondisi di mana udara di suatu wilayah terkontaminasi oleh berbagai zat berbahaya atau polutan yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungannya. Macam-macam jenis pencemaran lingkungan seperti PM 2.5 dan PM10. Partikel gas yang terdapat dalam partikel ozon. Ozon atau atmosfer melindungi bumi dari radiasi ultraviolet UV berbahaya, tapi ozon di permukaan bumi yang disebut sebagai ozon permukaan dapat menjadi polutan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nitrogen dioksida NO2. Gas ini berasal dari kendaraan bermotor dan kebakaran bahan bakar fosil. Sulfur dioksida SO2. Gas ini dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, terutama batu bara dan minyak bakar. Karbon dioksida CO2. Gas rumah kaca utama untuk bertanggung jawab atas pemanasan global dan perubahan iklim. Selanjutnya, pencegahan penyakit akibat pencemaran lingkungan. Cara pencegahannya, mengonsumsi makanan bergizi, meminum vitamin, mengurangi aktivitas di luar rumah, memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Ketika merasa gejala-gejala penyakit, maka segeralah ke rumah sakit puskesmas terdekat. Penyebab pencemaran. Apa penyebab pencemaran udara? Pencemaran udara terjadi karena terlalu banyaknya aktivitas yang menggunakan teknologi kimia seperti minyak bumi, kendaraan bermotor, pabrik, dan polutan-polutan yang ada pada gunung yang erupsi. Salah satunya itu. Cara menguranginya kita lebih sadar lagi jangan membakar sampah sembarangan, mengurangi berkendaraan bermotor. Kita bisa menggunakan transportasi umum, itu salah satunya. Dari itu cara kita menguranginya, kita harus lebih sadar terhadap lingkungan kita
kekuatan keluarga kita. Sudah? yang pas nomor 3. Jadi pencemaran udara ini kalau di wilayah kita Kota Hulu ini banyak pabrik sawit. Nah, jadi pabrik sawit itu salah satu pencemaran udara, ya, karena asapnya itu nanti bau sampai ke berapa kilometer dari pabrik itu, ya. Saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita dapat menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut untuk peserta nomor 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham. Saya anak saya. Saya Muhammad Farhan Prasetyo. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi mana tanah tercemar di area yang menyebabkan bawah tanah. Penyebab pencemaran tanah yaitu pertanian, industri, pertambangan, pembuangan sampah, menyebabkan kegiatan konstruksi dan mikrobiota. Mencegah penyakit akibat pencemaran tanah, mengurangi menggunakan plastik, daur ulang sampah, penanganan limbah deterjen, pemeliharaan lapisan humas. Kesimpulannya adalah tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Jadi untuk tanya-tanya tadi itu dampaknya ya, bagus ya. Jadi kalau itu dampak pada apa yang nantinya. Jadi tadi sudah terkontaminasi, sudah terkena dari sampah dari kimia. Seperti kita membuang mungkin bekas obat-obat ya dari rumah sakit atau segala macamnya, itu menjadi tanah itu menjadi tidak subur lagi. Itu pengaruh nanti pada perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih warahmatullahi apa untuk nomor 3. wabarakatuh. Silakan terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran suara. Anggotanya saya sendiri dari Lalu. Pencemaran suara juga dikenal sebagai polusi suara atau kedisinan. Kejadian ketika lingkungan terganggu oleh suara berlebihan yang mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan kualitas hidup makhluk hidup. Pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Dengan penyakit akibat pencemaran lingkungan, gangguan pendengaran, penyakit jantung, daya tahan tubuh menurun. Pencegahannya, terkait dengan suara tercemar oleh polusi suara juga, suara-suara yang menyenangkan
Kasih apesnya ke Bang Kompas. Baik, pertemuan yang sore ini tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang pencemaran air, kelompok 2 pencemaran udara, kelompok 3 pencemaran tanah, kelompok 4 pencemaran suara. Jadi bisa kita simpulkan ya, dari pencemaran lingkungan ini ya, ini sering kita lihat, kita dengar, kita rasakan ya, kita ketahui, tapi mungkin masih sering juga kita lakukan ya. Nah, jadi kita ambil kesimpulan dari kelompok 1 tadi, pencemaran air ya. Maka yang terjadi salah satu penyebabnya apa tadi ya, baik industri, limbah pertambangan, limbah industri, dan limbah tambang. Nah, kita sama-sama ya. Bisa diulang lagi? Pencemaran tanah, pertama konstruksi limbah B3 bahaya tanah berbahaya dan beracun. itu yang pertama ya, tanah. Terakhir, pencemaran suara. Apa? Jadi itu ada 4 ya. Sebenarnya masih ada lagi lain. Kita masih dalam tahap 4 pembahasan pencemaran lingkungan ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya ya, untuk berikutnya kita masih di pencemaran lingkungan tapi dengan pembahasan yang berbeda. Nah, ada pencemaran limbah, ada yang lain lagi ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, kita kerjakan total. Ini kerjakan per kelompok. Soalnya dilingkari saja ABC-nya. Ya, udah siap semua? Ya, boleh dikumpulkan tugasnya. Namanya namanya. Itu namanya. Ya, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Ya. Jadi untuk materi berikutnya
selanjutnya kita membahas tentang pencemaran lingkungan untuk yang selanjutnya. Yang baik kita ucapkan hamdalah. Ya, kembali kita sucikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat